Salam hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PKB dan PLKB dimanapun teman-teman berada. Dinas P2KB P3A Kabupaten Halmahera Tengah, bidang kependudukan, advokasi dan penggerakan atau DALDUK, men-share informasi-informasi terbaru yang berhubungan dengan tugas kita semua dan juga tugas teman-teman PKB, PLKB di lapangan. Oke, sebelum memulai kegiatan di tahun 2023, kita butuh perencanaan atau work plan kita, di mana kita harus memiliki data, mengenal masalah, dan menyusun strategi atau perencanaan atau plan, dan kita melakukan action. Tidak ada data, sudah pasti tidak ada informasi. Dan jika tidak ada informasi buat kita semua, maka semua kebijakan atau action yang kita lakukan sudah pasti tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada data, ada informasi, ada kebijakan. Ini yang penting untuk teman-teman dan kita semua ketahui untuk perencanaan tenaga penyuluh KB Kabupaten Halmahera Tengah dan penyuluh KB dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman semua, sebagai bagian dari tanggung jawab bidang pengendalian penduduk, advokasi dan penggerakan di Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Tengah, kami men-share informasi ini untuk sebagai pedoman umum untuk perencanaan kegiatan PKB PLKB di Kabupaten Halmahera Tengah. Oke, inilah work plan. Oke sahabat, simak inilah work plan untuk PKB, dasar-dasar perencanaan untuk teman-teman di lapangan agar menjadi acuan atau menjadi penyemangat di awal tahun 2023 ini untuk kita lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat yang kita layani. Oke, dasar-dasar perencanaan ada 4 pilar yang perlu kita ketahui. 4 pilar work plan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah outcome, yang kedua adalah sensory acuity, yang ketiga adalah behavior flexibility, dan yang keempat adalah report atau report. Oke, kita akan lihat satu persatu apa yang menjadi dasar perencanaan atau work plan untuk PKB dan teman-teman semua di lapangan dengan mudah mendapatkan data, mengenal masalah dan melakukan action. Oke, kita lihat poin yang pertama untuk outcome-nya. Oke teman-teman semua, outcome ini kita selalu berpikir dan bertindak selalu berorientasi pada hasil. Jadi misalkan kita menginginkan hasil di wilayah kerja kita, MKJP-nya harus 75% atau 100%, atau semua wilayah kerja kita ibu hamil harus mendapatkan KIE 100%, ataupun di tempat kita program stunting yang kita harus bekerja sama dengan lintas sektor harus bisa diselesaikan sampai di bawah 14%. Ini masuk dalam outcome. Semua harus berorientasi pada hasil. Hasilnya harus dalam angka-angka, dalam presentasi yang kita bisa ukur setelah semua kegiatan dilakukan. Yang penting untuk dibedakan adalah outcome dan output. Output itu sesuatu yang kita sudah dapatkan atau hasil dari sebuah kegiatan. Ini adalah output. Sedangkan outcome ini yang akan kita capai, hasil yang akan kita capai, sehingga kita selalu berorientasi pada hasil. Poin yang pertama, kita harus selalu berorientasi pada hasil secara program ataupun secara action kita. Oke teman-teman, itu poin pertama dalam perencanaan kegiatan PKB di lapangan. Kita harus memanfaatkan kemampuan berpikir kita yang selalu berorientasi pada hasil. Hasil MKJP misalnya berapa persen, hasil penyuluh PKB misalnya berapa persen ke masyarakat atau ke desanya berapa persen. Ini harus penting untuk ditargetkan pada awal tahun 2023. Oke teman-teman semua, pilar yang kedua adalah sensory acuity. Ini adalah memanfaatkan seluruh fungsi indrawi dalam mengamati setiap rangsangan atau stimulus dengan respon dari program. Jadi teman-teman sering dimintai data, teman-teman sering mendapatkan data-data yang dikirim oleh dinas, dalam hari ini DALDUK maupun KB, ke teman-teman semua.
harus direspon secara indrawi. Manfaatkan seluruh fungsi indrawi, fungsi penglihatan kita, fungsi pendengaran kita, fungsi rasa kita dalam mengamati semua respon program. Misalkan kita punya CPR yang rendah, atau kita punya TFR yang rendah, atau kita masuk dalam kategori merah di total fertility rate-nya. Kita harus lihat data ini, memanfaatkan fungsi indera kita, memanfaatkan penglihatan kita, pendengaran kita, merespon informasi ini. Jika ada data yang sangat urgent, misalnya kita sudah berada dalam kategori merah atau kategori yang tidak aktif, atau laporan-laporan yang sering diinformasi dalam monitoring dan evaluasi ke teman-teman atau untuk kita semua, atau informasi data yang masuk dalam kategori jelek ataupun merah, kita harus cepat merespon. Inilah maksud dari menggunakan semua fungsi indera kita, mulai dari penglihatan, pendengaran, atau rasa kita, untuk merespon semua program yang berada dalam kategori merah atau kategori warning untuk kita. Bahkan kategori baik sekalipun, kita harus memanfaatkan seluruh indera kita untuk merespon hal tersebut. Ini yang disebut dengan sensory acuity, memanfaatkan seluruh fungsi indrawi kita dalam merespon program. Jangan kita biarkan program yang berada dalam kategori merah dan Halmahera Tengah selalu berada dalam kategori merah ataupun kategori tidak aktif, atau bahkan wilayah kerja di kecamatan yang selalu tidak merespon program. Ini fungsi keduanya tidak berjalan. Sensory acuity dari petugas lapangan yang kita tidak jalan. Ini penting untuk diketahui, poin yang kedua. Oke teman-teman semua, pilar yang ketiga dalam perencanaan kerja untuk PKB dan PLKB di lapangan adalah behavior flexibility. Kita harus fleksibel, tidak perlu kaku dalam menjalankan tugas di lapangan. Melakukan advokasi ke kepala desa tidak perlu formal-formal. Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, melakukan pendekatan dengan kepala desa, melakukan pendekatan dengan Vaskes yang merupakan motor penggerak kita dalam pelayanan kontrasepsi. Tidak perlu kaku. Kita selalu fleksibel menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jangan selalu menjadi petugas yang ekcus atau pengeluh dalam merespon program. Ini poin yang ketiga, atau behavior flexibility. Ada yang selalu kaku, menyalahkan teman, menyalahkan dinas, menyalahkan teman-teman, dan ini tidak terjadi suatu fleksibilitas dalam sistem kerja kita. Yang ketiga ini penentu satu sistem. Satu sistem jika tidak ada fleksibilitas dalam merespon program, tidak ada fleksibilitas dalam mengatur atau manajerial apapun untuk menunjang kegiatan, maka akan cenderung untuk kaku, saling menyalahkan, saling tuding, dan sistemnya tidak jalan dan cenderung tertutup, menyebabkan kerusakan dalam organisasi. Oke, itulah poin yang ketiga, behavior flexibility. Kita harus berperilaku fleksibel, se-fleksibel mungkin selama tujuannya positif untuk mencapai outcome yang kita akan tuju. Tujuan akhir di akhir tahun 2023 nanti, apa yang kita harus capai? Laju pertumbuhan penduduk menurun, MKJP juga harus mencapai target, atau pelayanan-pelayanan yang lain, KY, PIK remaja maupun Poktan yang harus bergerak di semua lini kegiatan. Itu behavior flexibility, poin penting dalam perencanaan PKB PLKB di lapangan. Oke teman-teman semua, pilar yang terakhir adalah raport, bukan buku laporan atau laporan. Raport ini adalah kesadaran dalam membangun hubungan yang alami, bukan formalitas-formalitas. Dalam prinsip plan atau work plan PKB ini, raport ini penentu untuk menjalin hubungan antara teman-teman dengan lintas sektor, teman-teman di lapangan dengan puskesmas, teman-teman di lapangan dengan kepala desa, teman-teman di lapangan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini harus berjalan secara alami, bukan formalitas-formalitas. Meminta data kepada puskesmas, meminta data kepada desa secara formal-formal. Yang diharapkan adalah membangun hubungan secara real, secara alami yang terjalin setiap saat, sehingga komunikasi bisa terbentuk dan hubungan kerja dalam mencapai outcome kita atau tujuan akhir kita lebih fokus. Oke teman-teman semua, selalu semangat untuk menyusun plan atau perencanaan kerja atau plan of action
di awal tahun 2023 ini. Oke teman-teman semua, inilah pilar penting dalam menyusun perencanaan dan melakukan action sebagai tenaga penyuluh di lapangan. Mulai dari menyusun outcome-nya, kemudian memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimiliki lewat penginderaan kita, kemudian berperilaku yang fleksibel, kemudian yang terakhir adalah membangun hubungan yang alami, bukan sekedar formalitas-formalitas. Semoga bermanfaat, salam hebat buat teman-teman semua di lapangan. Saya doakan Anda dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas untuk pengabdian kita terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Daldo, Dinas P2 KBP 3A. Oke. Dalduk mantap. Itu keren. Dalduk oke. Dalduk ya.